Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Puja, puji, serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pada materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai pada materi kali ini, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Baik, saya akan memberitahu rumusan tujuan pembelajaran dari KD Komposisi Dasar KD 3.1 mengetahui nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Audiens, siswa, condition setelah membaca buku terkait nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Behavior, menjelaskan dan mempresentasikan. Degree, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, analisis mengembangkan IPK. 3.2.1 Peserta didik dapat mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia. 3.2.2 Peserta didik mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3.2.3 Peserta didik menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia. 2. Peserta didik mengetahui macam-macam pembagian kekuasaan. 3. Peserta didik mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang terakhir, keempat, peserta didik menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Baik, kita akan memasuki topik materi kali ini, yaitu 1. Sistem pembagian kekuasaan negara. 2. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. 3. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pembagian kekuasaan negara. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas 2 tingkatan. Yang pertama, pemerintahan pusat, dan yang kedua, pemerintahan daerah. Apakah ada yang sudah tahu apa itu pemerintahan pusat? Ya, benar sekali. Pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang bertugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Selanjutnya, pemerintahan daerah. Di Indonesia ini terdiri atas 2, yaitu pemerintahan provinsi dan kedua, pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan daerah
dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan ialah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Kekuasaan negara ialah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Menurut Montesquieu, 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Jawabannya ialah kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. 1. Pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. 2. Pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Kemudian pembagian kekuasaan. 1. Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Ya. Yang kedua, hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Dan ketiga, mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemisah kekuasaan. 1. Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. 2. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contohnya, negara yang menganut mekanisme pemisah kekuasaan adalah Amerika Serikat. Kemudian, konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal. 1. Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 2. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan pusat, yaitu 1. Berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, yaitu kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Dan yang kedua, pemerintah daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan perwakilan rakyat atau yang disebut DPRD. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal.
pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi itu, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dan yang selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu 1. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan kekuasaan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. 2. Muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Dengan asas-asas tersebut, pemerintahan pusat menyatakan wewenang pemerintahan kepala pemerintah daerah otonom, yaitu provinsi dan kabupaten atau kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi agama, moneter, dan fisikal. Baiklah anak-anak, sebelum saya menutup pembelajaran kali ini, sebelumnya ada yang sudah paham atau ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, saya akan tutup pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Ma'ana aja fi haitina, ma'ana aja fi umurina, man jadda wajada. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.